Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengunboxing sebuah monitor yang mungkin cocok buat level menengah ke bawah. Seperti apa barangnya? Simak dalam video berikut. Oke, ini lumayan gede ya. Baru datang nih, masih disegel. Nah, ini barangnya, monitor dari Asus dengan layar lebar 24 inch, refresh rate 75 Hz, dan memiliki sertifikasi TÜV Reinhardt untuk supaya tidak cepat lelah di mata atau pengurangan sinar biru ya. Langsung saja saya buka. Ini sepertinya sudah pernah dibuka sama ekspedisi untuk ngecek kondisi barang sepertinya. Mungkin bukan ekspedisi tapi dari online shopnya ya. Untuk link pembelian saya taruh di deskripsi. Nah, ini diisi di dalam kardus. Ternyata rapi banget ya. Ini ada kabel di sebelah sisi saya nih. Di sisi saya ada kabel. Terus ada power supply. Ternyata power supply-nya terpisah ya. Dan ini ada stand, desktop stand. Ini bahannya metal campur plastik. Ternyata bagus ya. Berat ini, jadi supaya monitor tuh nggak mudah jatuh ya. Ini berat banget. Ada kali sekilo lebih. Nah, ini unit utamanya ya. Duh, sempit banget. Sorry ya kalau kelihatannya berantakan. Nah, ini dia. Saya buka ya. Ini lumayan tipis bezelnya. Nah, ini kelebihan dari monitor ini. Walaupun harganya untuk kelas menengah bawah ya, ini lumayan tipis. Kemudian tombol utamanya untuk navigasi, brightness segala macam itu pakai joystick. Udah pakai joystick ya. Joystick kiri kanan atas bawah, dan tombol enternya itu tengah ya. Kemudian untuk portnya di sini bisa dilihat ada power supply, VGA, input VGA, dan HDMI. Tidak ada output audio ya, karena sebagian monitor di harga 2 juta ke bawah itu biasanya suka ada speaker sama output audio. Ini tidak ada speaker dan tidak ada output audio. Biasanya kalau ada output audionya itu jack 3,5 mm. Untuk instalasinya lumayan mudah ya. Tinggal tadi, ini desktop stand, tinggal dimasukin. Terus ada baut di bawahnya, udah. Kemudian untuk pasangnya sendiri nggak perlu pakai obeng ya. Tinggal ini ada kayak semacam, boleh dilihat nih. Ini ada tegangan gitu. Kayak wing gitu. Kayak wing bolt ya. Tinggal diputer aja kayak buat tripod gitu. Ada wing boltnya. Ini juga bisa pakai obeng positif atau negatif ya. Nah, seperti ini. Sorry ya kalau kurang jelas seperti ini. Ini yang saya suka, bezel bawah memang ini tebel ya. Cuman kiri, atas, kanan, ya kiri kanan sampingnya tuh, terus atasnya tuh tipis banget nih. Cuman 2 mili. Jadi bezelnya tuh cuman 2 mili. Makanya dia tagline-nya itu bezel-less gitu. Jadi kelebihannya itu dia udah bezel-less. Kedua, dia udah refresh rate-nya sudah adaptive sync atau FreeSync ya, AMD FreeSync 75 Hz. Jadi cocok buat main game yang levelnya menengah ke bawah gitu. Sebenarnya main game 60 fps aja kayak di PlayStation kan 60 fps itu udah enak gitu. Tapi stabil di situ ya, di 60 fps. Ini kalau 75 fps mungkin lebih nyaman lagi.
Ya kalau yang ada yang 144 udah antusias banget itu. Tapi kalau buat saya yang tipikalnya lebih banyak kerja office, main game cuman buat pelepas stres doang gitu kan, 75 Hz itu udah nyaman buat saya. Kemudian ada fitur yang menurut saya itu buat orang yang kerja office, konten creator, editing video gitu. Itu fitur pengurangan sinar biru tanpa mengurangi ketajaman warna ya. Dia sudah tersertifikasi TÜV Reinhardt. Jadi dia ada teknologi pengurangan sinar birunya. Sebenarnya umum ini, tapi dia kelebihannya sudah tersertifikasi. Beda ya, yang pengurangan sinar biru biasa dan yang sudah tersertifikasi pasti ada perbedaannya. Kalibrasi warnanya mungkin tidak terlalu menyimpang dibanding dengan yang tanpa sertifikasi. Nah, di sini juga di kabel ternyata saya dapat kabel HDMI ya. HDMI-nya kayaknya HDMI 1.4 deh. Karena dia kan Full HD ya, nggak support 4K. Jadi mungkin ini HDMI 1.4. Untuk pengetesannya langsung aja kita pasang. Ini saya connect ke mini PC yang saya punya. Ini power supply-nya ya. Power supply. Saya kurang paham ini ukuran berapa. Biasanya ada ukurannya sih. Kayak misalkan 5/8 inch gitu. Nah, kalau misalkan ini hilang atau rusak, bisa diganti ke adapter laptop, charger laptop dengan output 19 volt 2,1 ampere minimal seperti itu, dengan port yang sama ya, diameter yang sama. Cuman diameternya saya nggak paham, di sini nggak ada tulisannya. Biasanya ada ukurannya. Kabelnya ini gede banget, bandingin, gede banget nih. Jadi adapternya lebih kecil daripada keseluruhan kabel nih kalau digulung. Kabel AC-nya ini, kalau output DC-nya sih kecil nih kabelnya. Menurut saya ini kurang pas ya si Asus ngasih kabel segede gini, karena di sini kan udah jelas ya ada watt-wattannya tuh berapa watt gitu. 19 kali 2, taruhlah 20 kali 2 40 watt lah. 40 watt nih hitungannya. Jadi untuk kabel segede gini tuh jadi over quality. Asus bisa melakukan casing atau perbaikan supaya harga jualnya juga jadi lebih murah. Jadi menggunakan kabel yang sesuai. Sudah mendukung 178 derajat viewing angle. Warnanya juga udah 100% sRGB atau 72% NTSC. Ini cocok buat konten kreator yang masih pemula kayak saya gitu. Jadi nggak 100%, kalau yang 100% NTSC atau 100% Adobe RGB itu bisa 8 juta untuk ukuran yang sama. Tapi untuk 100% sRGB itu udah cukup lah buat web, buat video-video kayak di YouTube, kayak di Facebook itu udah cukup. Ya kalau misalkan kalian ada budget lebih, kenapa nggak beli yang sesuai gitu, yang bisa 100% Adobe RGB. Tapi buat saya terus terang ini sudah cukup. Ini 178 derajat viewing angle tuh udah enak banget. Dilihat dari sudut saya sendiri nih, lihat posisi gini masih jelas. Nggak ada perubahan warna sama sekali. Nggak ada perubahan warna sama sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat. Nah ini kalau ada flare ini karena ada itu ya, cahaya ya. Karena ada lighting. Tapi kalau misalkan ini tanpa lighting, kalian bisa lihat bahwa ini tidak ada perubahan warna sama sekali di 178 derajat. Dan panelnya sudah IPS. Nah, buat teman-teman mungkin yang pengen tanya-tanya kelebihan dan kelemahan dari monitor ini, silahkan tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, nanti kita bahas di video berikutnya. Karena kalau terlalu lama ini, video ini juga bikin ngantuk ya, terlalu bertele-tele. Cukup sekian saja dari saya. Sampai jumpa. Bye-bye.